语言爬满了甲骨。Aku akan kembali. Zi Xiaokun berdiri di altar, rambutnya yang ungu menari-nari dengan kacau. Murid-muridnya melepaskan cahaya surgawi. Dia tampak seperti iblis yang sudah gila. Dia adalah Hou sejati. Awalnya, dia ingin mengambil si Hou sebagai pelayannya, tetapi pada akhirnya, dia duduk di atas oleh pihak lain, alih-alih diminta menjadi tunggangannya. Ini membuat Zi Xiaokun menjadi gila. Itu terlalu memalukan. Baru kembali. Di luar alam rahasia, seorang tetua keriput duduk di kehampaan. Dia tampak seperti jeruk keprok yang dikeringkan, tampak kering dan keriput. Namun, ketika matanya terbuka dan tertutup, cahaya ungu melesat seperti kilat, sangat tajam sehingga membuat semua orang menggigil kedinginan. Rambutnya tipis dan jarang tanpa banyak helai yang tersisa. Dia sangat tua. Dia menghentikan True Hou ungu emas dan berkata, bahkan jika kamu pergi, kamu bukan lawan pihak lain, jadi jangan bertindak gegabah. Tidak ada kesempatan bagimu di sini. Ketika Zi Xiaokun mendengar ini, wajahnya menjadi sangat merah, dan dia ingin membalas, tetapi pada akhirnya, ketika dia membuka mulutnya, dia hanya meludahkan dua kata, leluhur tua. Ketika semua orang mendengar ini, mereka pertama kali terkejut, dan kemudian mereka menjadi keributan. Ras Purple Golden True Hou hanya memiliki satu leluhur tua, jadi apakah orang itu benar-benar datang? Itu memicu keributan besar. Ini adalah sosok yang hebat bahkan di era kuno. Dia pasti seorang legenda. Ketika ras Hou sejati membuka mulutnya dan meraung, ia bisa melahap matahari dan bulan, justru individu inilah yang memulai rumor itu. Dalam pertempuran saat itu, sekelompok musuh mati tepat di bawah aumannya, di antaranya tidak kekurangan Master Sekte. Itu membuat bulan-bulan perak jatuh dan bintang-bintang jatuh dari langit. Kekuatan surgawi tidak ada bandingannya. Bagian yang paling tak terbayangkan adalah bahwa meskipun dia tampak layu dan layu, dia masih hidup selama ini. Setelah berlalunya waktu tanpa akhir, hanya surga yang tahu betapa menakutkannya dia sekarang. Ini adalah binatang buas agung kuno yang sama terkenalnya dengan ahli Tao Titua. Biasanya, mereka jarang bergerak. Sangat sedikit orang yang bisa melihatnya. Saudara Zimeng, jika generasi muda ingin belajar melalui pengalaman, maka biarkan dia pergi. Mengapa saya tidak mengiriminya simbol kehidupan gigi binatang buas lainnya? Dewa Surgawi Abadi muncul, penampilannya seperti namanya, tampak berusia sekitar 18 atau 19 tahun, muda dan penuh vitalitas. Penampilannya juga tampan. Satu-satunya hal yang sedikit berbeda adalah matanya membawa sedikit perubahan besar. Biar saja, itu tidak sesuai aturan. Meskipun dia menyebut dirinya sebagai makhluk tertinggi True Hou, dia masih selangkah di belakang bakat luar biasa. Ras True Hou-ku benar-benar tidak memiliki penerus yang memenuhi syarat. The True Hou menghela nafas dan berkata. Di samping, wajah Zi Xiaokun pucat, tapi dia tidak berani membalas sedikit pun. Hal yang mengecewakan, kamu berjalan bersama dengan pelayan orang lain dan bahkan saat itu, kamu bahkan tidak bisa bersaing untuk mendapatkan supremasi. Anda masih berani menyebut diri Anda makhluk tertinggi di depan orang lain setelah semua itu. Hou tua, Zimeng, menyapu matanya, membuat telinga Zi Xiaokun berdering saat dia berbicara dan wajahnya pucat. Dia ingin berteriak. Apa yang dia lakukan saat itu hanya untuk memberi wajah orang lain, ingin bergaul dengan pewaris istana abadi, jadi tidak baik menyinggung para pelayannya. Namun, dia tidak bisa meneriakkan kata-kata ini. Pada akhirnya, Zi Xiaokun masih menguatkan dirinya dan berkata, aku masih ingin masuk ke dalam, bahkan jika aku mati di sana. Dia berbalik dan menghadapi dunia rahasia, tidak mau mundur. Kirim dia ke wilayah Qin klanku. Ketika saatnya tiba, bantu satu sama lain, kata Qin Changsheng. Dia berbicara secara formal, tetapi dia mengulurkan tangan dan memberi Zi Xiaokun sedikit bantuan. Aku tidak akan kembali. Wajah wanita muda Dragon Sparrow Rache pucat saat dia berkata. Dia mengalami pukulan psikologis yang parah, membuat tubuhnya bergoyang-goyang. Dia segera meninggalkan altar. Semua orang terkejut. Orang macam apa Raja Iblis muda itu?
Dia membunuh orang-orang hebat di tangan kiri dan kanan Istana Abadi, serta bakat luar biasa muda ras Truho. Wanita surgawi Dragon Sparrow Rache dikalahkan begitu parah sehingga dia bahkan tidak ingin kembali ke dalam. Ini benar-benar menakjubkan. Di dalam alam rahasia, danau spiritual biru itu. Kabut naik dalam bentuk spiral, putih bersih seperti awan. Seolah-olah dia berada di alam abadi. Si Hao mengagumi bulu yang cemerlang di tangannya, merasa sangat puas. Simbol di atasnya sangat terkonsentrasi, dan dengan gelombang cahaya, seolah-olah pedang abadi tersapu dengan cahaya surgawi yang menembus. Selain itu, disertai dengan kabut yang sangat cemerlang. Ini adalah bulu asli primordial yang sangat berharga yang dimiliki oleh Dragon Sparrow Rache. Aku ingin tahu apakah True Hao atau Dragon Sparrow itu akan muncul. Aku tidak punya waktu untuk menunggu mereka. Si Hao menyingkirkan bulu yang sebenarnya. Dia duduk di salah satu batu di tepi danau dan mengambil murid ganda kuno untuk mengamati danau yang murni dan berkilau ini. Dia mencari teratai naga perak. Kenapa mereka menghilang? Dia mengungkapkan ekspresi bingung. Danau itu tidak terlalu besar, jadi dia bisa melihat sampai ke dasar danau. Dia bisa melihat semua jenis ikan dan udang, tetapi dia tidak menemukan jejak batang obat yang berharga itu. Si Hao melompat ke danau dan dengan cepat tiba di dasar. Tempat ini sangat tenang tanpa banyak kelainan. Ada aroma samar di sini yang merembes melalui air danau ke dasar hatinya. Layak menjadi obat suci. Segera setelah itu, si Hao menyadari di mana masalahnya. Danau itu memiliki sungai bawah tanah yang terhubung ke sungai lain. Dia dengan cepat bergerak, tidak mau ketinggalan obat berharga yang langka. Sungai bawah tanah ini sangat panjang, dan aliran airnya juga deras. Ada aroma manis yang tercium. Si Hao mengungkapkan ekspresi terkejut setelah menemukan jejaknya dan mulai mengejar jejaknya. Seluruh pengejaran memakan waktu beberapa ratus li, dan baru kemudian air berangsur-angsur tenang. Itu mulai naik dan bergabung menjadi danau yang sangat besar. Garis energi pedang yang mengejutkan meretas, hampir mengenai si Hao. Ini membuatnya cukup marah. Seseorang mengambil tindakan terhadapnya begitu dia tiba di danau besar ini. Itu tak termaafkan. Garis lain dari cahaya pedang merah-merah meretas keluar, membelah air dan bahkan membuat danau berantakan. Itu sangat menakutkan, tetapi energi pedang kali ini jauh lebih jauh dari yang barusan. Ini membuat si Hao tercengang. Akurasinya agak terlalu rendah. Dia bahkan tidak perlu menghindar sama sekali. Mungkinkah itu tidak menargetkannya? Dia dengan hati-hati mengulurkan indera surgawi, menemukan bahwa ada pertempuran kacau yang terjadi di luar. Ada beberapa tokoh yang bertarung dalam konfrontasi hebat. Ada bakat luar biasa dan makhluk muda tertinggi di antara mereka. Terlepas dari ini, bahkan ada makhluk yang menyalakan api surgawi mereka. Ketika dia bangun, dia tiba di medan perang yang kacau. Bukan karena seseorang dengan sengaja menyerangnya, melainkan karena dia terjebak dalam beberapa serangan pertempuran mereka. Tidak bagus, teratai naga perak adalah obat suci dan sangat langka. Saya harap itu tidak jatuh ke tangan orang lain, si Hao berteriak dalam hati. Dia bertindak sangat hati-hati, tidak meninggalkan permukaan danau. Dia mencari-cari di dalam air. Gelombang laut melonjak, bergegas tinggi ke langit, membentuk hamparan putih dan tak terbatas. Bahkan dia hampir ditelan ke langit. Medan perang di langit sangat intens. Gelombang danau ini yang berukuran beberapa ratus li mengalir ke langit, tidak bisa tenang. Ada banyak simbol yang bergegas ke perairan. Tidak hanya ada kekuatan surgawi yang melonjak, ada juga pola Dao di mana-mana. Itu sangat berbahaya dengan bahaya di setiap sudut. Ada peluang besar untuk mati di sini. Si Hao mengutuk dalam hati. Semuanya tidak berjalan mulus sama sekali. Mengejar teratai naga perak benar-benar memberinya banyak masalah. Sementara itu, setelah obat suci ditemukan oleh seseorang, pertempuran hebat tidak dapat dihindari. Makhluk-makhluk di atas semua akan menukik untuk memperebutkannya. Jadi begitulah. Dia berteriak pelan dan terus mencari. Untungnya, kecepatannya sangat cepat. Dia berkelok-kelok melalui dasar danau,
menghindari teknik dan simbol berharga yang memasuki perairan beruntun demi coretan. Aku sudah menemukannya. Akhirnya, Si Hao melihat beberapa garis cahaya perak. Kecepatan mereka sangat cepat. Meskipun mereka semua hanya sepanjang lengan, mereka sangat cerah. Mereka berbentuk seperti naga sejati, putih keperakan dan berkilau, kecemerlangan menyebar dari tubuh mereka. Gelombang besar meluap ke langit. Tempat ini meledak dengan aksi. Si Hao mengerutkan kening, merasa sangat tidak puas. Jika bukan demi obat suci, dia benar-benar akan bertarung habis-habisan. Dia hampir terkena energi pedang. Bahkan lebih sedikit kebutuhan untuk berbicara tentang naga perak. Mereka sangat panik. Tiba-tiba, Si Hao terkejut. Dia melihat tubuh abadi putih bersih yang menghilang dengan sekejap, mengejar naga perak. Apakah seseorang menemukan obat-obatan suci dan memutuskan untuk menangkapnya di sepanjang jalan? Sebuah tangan terulur, segera meraih salah satu naga perak. Setelah mengamatinya dengan cermat, tubuh individu ini bergetar, tampaknya sangat terkejut dan gembira. Si Hao menekan ke depan dengan halus. Dia melihat seorang wanita yang tubuhnya panjang dan ramping, putih seperti batu giok, anggun dan bergerak. Dia seperti peri. Selain itu, orang ini sangat pandai menyembunyikan jejaknya. Bahkan jika seseorang sangat dekat dengannya, akan sulit bagi orang lain untuk mendeteksinya. Kecuali jika mereka melihatnya secara pribadi, jika mereka tidak dekat, kemungkinan besar mereka tidak akan menyadari ada seorang gadis di bawah air. Dia mengambil tindakan lagi, menangkap naga perak lainnya. Si Hao tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia sudah bergegas maju, bergerak seperti kilat untuk meraih kaki berkilau indah yang panjang, ramping, dan lurus sempurna, lalu menguncinya dengan simbol. Kemudian, dia dengan cepat bergerak, segera menyingkirkan dua teratai naga perak yang dia bawa di tangannya. Jelas bahwa wanita ini sangat terkejut. Tubuhnya yang putih bersih dan berkilau seperti gading mengungkapkan lapisan merinding. Dia diam-diam diserang, membuatnya mengencangkan tubuhnya. Selain itu, seluruh tubuhnya bersinar, menggunakan teknik berharga untuk meledakkan Si Hao. Ini membuat Si Hao terkejut. Kaki panjang sempurna seperti batu giok putih murni ini sebenarnya lebih kuat daripada teknik yang berharga. Ini melepaskan fluktuasi yang mengerikan. Jika itu adalah orang normal, mereka akan diretas sampai mati di tempat. Seharusnya kamu ke sini saja. Dia meraih pergelangan kaki pihak lain dan menariknya dengan keras untuk menangkapnya. Kepala wanita berambut hitam halus itu berhamburan ke bawah. Dia berbalik, mengungkapkan penampilan yang luar biasa. Murid cerdasnya penuh kejutan. Dia mengenali Si Hao, karena mereka belum lama bertemu. Pakaian putihnya melayang di air, memperlihatkan sejumlah besar daging putih saljunya. Dia memiliki wajah oval dan kulit putih bersih berkilau. Bulu matanya panjang, dan matanya yang besar penuh dengan kehidupan. Rambut hitam halus tersebar seperti air terjun, seluruh dirinya begitu indah sehingga membuat orang lain merasa tercekik. Si Hao secara alami sudah menyadari bahwa itu adalah dia, peri Yue Chan. Dia segera tidak menahan apapun. Dia melepaskan satu-satunya jalan surgawinya dan mulai menyegelnya. Peri Yue Chan sangat kuat. Ruang di antara alisnya bersinar, melepaskan gelombang fluktuasi yang menakutkan. Dahinya yang putih berkilau melepaskan kilau cemerlang, menampilkan kekuatan jiwa yang akan membuat semua rekan-rekannya terguncang. Si Hao merasakan sakit di antara alisnya. Segala sesuatu di depan matanya menjadi gelap, dan dia hampir pingsan. Jika itu adalah ahli tertinggi biasa, indera surgawi mereka pasti akan meledak dan mereka akan mati di sini. Dia menjadi semakin yakin bahwa ada kekuatan tak terbayangkan yang tertidur di dalam kesadaran Yue Chan. Dia curiga ada dewi yang tertidur di dalam. Namun, dia akhirnya menghentikannya. Satu-satunya jalan surgawinya terbuka. Cahaya warna-warni yang kabur berkedip-kedip, melemahkan kekuatan indera surgawi yang menakutkan dan mencegahnya menembus kepalanya. Tubuh utama Yue Chan tidak bisa tidak merasa terkejut. Baru-baru ini, setiap kali dia mengaktifkan sebagian dari kekuatan jiwa, dalam jarak sedekat ini,
itu sudah cukup untuk membunuh bahkan jenius surgawi dari ras lain tanpa ketegangan. Ini adalah kartu truf terbesarnya. Justru karena inilah biasanya, bakat luar biasa tidak akan mudah dihadapinya. Dan sekarang, serangan paling kuat tiba-tiba gagal, tidak membunuh pihak lain. Selain itu, kaki putihnya yang berkilau dililit oleh pihak lain, terperangkap di dalam bola cahaya itu. Membunuh. Si Hao berteriak ringan. Setelah mengenalinya, dia tidak menyayangkan perasaan apapun. Tangan kanannya bersinar dan simbol terjalin, membentuk bilah telapak tangan. Itu meretas ke arah kaki giok yang panjang dan ramping itu. Di masa lalu, dia dan tubuh kedua Yue Chan masih dapat dianggap memiliki hubungan persahabatan, tetapi terhadap peri luar biasa di depannya, dia tidak memiliki apa-apa, malah berhadapan dalam perjuangan hidup dan mati. Akibatnya, dia tidak menunjukkan keraguan dan menyerang tanpa menahan diri. 5 jari si Hao berkumpul. Mereka mengalir dengan cahaya warna-warni dan sangat cemerlang. Meskipun itu telapak tangan, itu bahkan lebih tajam daripada senjata suci yang tajam, cukup untuk menembus daging dan mengiris artefak berharga. Cahaya warna-warni merah berkedip-kedip. Darah merah berkilau dan cerah memercik keluar, membuat air danau ini menjadi merah. Namun, setelah suara ding lain, suara logam bergetar terdengar di udara, membuat si Hao tertegun. Dia meraih kaki giok panjang dan ramping peri Yue Chan yang berkilau dan bisa dengan jelas merasakan suhunya. Itu adalah tubuh daging dan darah, jadi bagaimana itu bisa menghasilkan suara logam? Tangan kanannya menebas tubuh mulusnya, dan darah bahkan mengalir keluar, tetapi dihentikan, hanya mampu menembus sedikit. Itu diblokir oleh lapisan simbol. Selain itu, lapisan simbol ini masih berkedip. Itu dengan cepat mengalir keluar, menutupi permukaan tubuhnya dalam lapisan kecemerlangan surgawi, mencegah telapak tangan itu melangkah lebih jauh. Apakah ini tubuh daging atau orang logam? Dia agak bingung. Dia percaya bahwa dalam jarak seperti ini, tidak banyak daging orang yang bisa bersaing dengannya. Dia tahu bahwa Heaven Mending Sekte memiliki ramuan tubuh emas, dan bahwa Si Yi dengan murid ganda menggunakan ini dengan tepat untuk membuat dagingnya sebanding dengan daging si Hao. Dia percaya bahwa tubuh utama Yue Chan pasti menggunakan sejumlah besar ramuan tubuh emas, menghasilkan daging abadi dan tulang giok. Namun, apa yang dia lihat di sini bukanlah ini. Ini sama sekali bukan perasaan yang seharusnya dimiliki daging. Itu berkilau dan bersinar, dingin seperti logam. Pada saat yang sama, tubuh utama Yue Chan melakukan serangan balik. Sebuah bola energi emas meletus dari ruang di antara alisnya seperti bola api. Itu juga seolah-olah dewa tertinggi bersinar. Fluktuasi surgawi sangat mencengangkan. Ruang antara alis si Hao terasa sakit sekali lagi. Dia terhuyung-huyung ke belakang, tetapi dia tidak mengendurkan cengkeramannya. Satu-satunya lorong surgawinya bersinar dengan kecemerlangan yang cemerlang, menekan segalanya dan melemahkan kekuatan jiwa yang dikirim pihak lain melonjak. Sial. Kali ini, dia memukul keras dengan tinjunya, tetapi hasilnya bahkan lebih jelas. Percikan terbang keluar dari kaki Yue Chan, mengeluarkan suara dang-dang. Itu membuatnya terkejut. Ini jelas bukan daging. Pakaian jangkrik surgawi. Tiba-tiba, setelah memeriksanya dengan cermat, si Hao mengerti. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa ada lapisan pelindung di sekitar tubuh Yue Chan. Itu menyatu dengan dagingnya, transparan dan tanpa warna. Namun, itu melepaskan kemegahan suci dan simbol yang berkembang, menghalangi serangannya. Ini adalah harta rahasia langka yang legendaris, harta yang sulit untuk disempurnakan dan hampir tidak mungkin ditemukan. Itu karena membutuhkan sayap transparan dari Heavenly Cicada yang legendaris sebagai bagian dari material. Hal semacam ini sangat berharga. Rumor mengatakan bahwa tidak banyak jangkrik surgawi di dunia. Setiap satu akan dijual dengan harga setinggi langit. Bahkan Master Sekte akan muncul dan bergabung dalam penjualan. Itu karena bahan ini sangat istimewa. Itu bisa disempurnakan bersama dengan beberapa bahan surgawi luar biasa lainnya dan memberi mereka sifat transparan dan perekat. Bersama dengan beberapa emas kosong dan bahan lainnya,
itu bisa diubah menjadi bahan harta karun yang tak tertandingi. Pakaian surgawi yang diproduksi oleh bahan jenis ini akan memiliki kekuatan pertahanan yang mengejutkan yang jauh melampaui semua pakaian berharga surgawi lainnya. Kalau tidak, bagaimana itu bisa membuat Master Sekte tergerak? Selain itu, ras jangkrik surgawi tidak dapat diprovokasi. Meskipun hanya ada beberapa yang tersisa, rumor mengatakan bahwa mereka masih memiliki leluhur tua, anak jangkrik surgawi, dan keberadaan dengan kekuatan suci yang tiada taraf. Akibatnya, meskipun ras ini praktis di ambang kepunahan dan jumlah mereka sangat sedikit, tidak ada yang berani memprovokasi mereka, apalagi mengambil sayap mereka untuk membuat pakaian dewa. Barang bagus. Si Hao sangat memahami betapa luar biasanya baju besi surgawi sayap jangkrik ini. Itu transparan dan sempurna, sulit ditembus. Ada emas abadi yang kosong dan batu ajaib lainnya bercampur di dalamnya. Karena pakaian berharga yang langka ini terlalu langka, Yue Chan biasanya tidak akan mengeksposnya karena takut menjadi sasaran orang lain. Dia menggabungkannya dengan tulang giok abadinya dan hanya akan mengeluarkannya pada saat-saat paling berbahaya. Sial. Si Hao menguji semuanya lagi. Tinjunya turun, mengirimkan warna terbang keluar. Cahaya warna-warni surgawi melesat ke segala arah, tetapi masih tidak bisa menembus pakaian jangkrik surgawi. Dia tahu bahwa jenis metode paksa ini tidak cukup. Pakaian surgawi transparan ini memiliki emas abadi dan bahan berharga lainnya yang tak ternilai. Daging tidak bisa berbuat apa-apa sama sekali. Bahkan jika sosok tingkat Master Sekte datang, mereka masih akan kesulitan untuk menembus materi ini. Kiang. Yue Chan mengeluarkan pedang suci yang meledak dengan cahaya keberuntungan. Cahaya surgawi 5 warna berputar-putar. Itu sangat tajam. Itu meretas ke arah kepala si Hao. Dia secara alami tidak bisa hanya melihat si Hao menyerang kakinya tanpa melakukan apa-apa. Dia melepaskan gerakan yang kuat. Peri dunia lain mengungkapkan sisi dinginnya saat dia mengacungkan pedang yang mengejutkan ini. Kekosongan itu bergetar. Satu-satunya jalan surgawi si Hao bersinar. Ketika menghadapi serangan ini, itu meledak dengan cemerlang, mendistorsi kekosongan dan melepaskan domain kekuatan yang kuat yang memengaruhi stabilitas ruang. Kekosongan itu dibatasi. Ini belum semuanya. Jalur surgawi juga memiliki kekuatan untuk melenyapkan semua jenis simbol yang datang dari dunia luar, sehingga bisa melemahkan semua jenis serangan teknik yang berharga. Ketika pedang surgawi ini turun, itu segera melambat. Tidak hanya lampu warna-warni keberuntungan dan berbagai teks tulang menjadi redup, dia sendiri juga membeku di tempat. Tubuh utama Yue Chan tersentak. Apakah itu lorong surgawi atau sejenis tubuh yang melindungi cahaya suci? Mengapa ini menakutkan? Itu benar-benar memiliki jenis kekuatan surgawi, perlindungan dari 10.000 metode. Dia telah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya di alam bawah. Saat itu, pemuda dengan tulang makhluk tertinggi telah membuka 10 lorong surgawi yang unik. Ketika mereka terhubung bersama menjadi cincin surgawi yang gemerlap, mereka memiliki kekuatan untuk membatasi segalanya. Namun, pemuda itu sudah meninggal, jatuh setahun yang lalu. Selain itu, 10 lorong surgawi pemuda tertinggi itu tidak mampu menghapus simbol, hanya menjebak mereka. Siapa orang di depannya ini? Yue Chan benar-benar bingung. Cahaya di sekitar tubuh orang ini sangat mirip dengan lorong surgawi. Itu bisa menghapus simbol dan mengunci semua zat material. Kiang. Yue Chan menarik kembali pedang suci dengan susah payah. Kemudian, dia menggunakan serangan jiwa lagi. Ini mungkin yang paling efektif, karena jika tidak, pedang surgawi mungkin jatuh ke dalam lorong surgawi itu dan hilang selamanya. Hal yang paling membuatnya kesal adalah setelah berjuang beberapa kali, dia masih tidak bisa menarik kaki kirinya ke belakang. Itu diraih oleh pemuda itu dengan cengkeraman maut. Bola cahaya yang mirip dengan jalan surgawi, ini terlalu menakutkan. Itu bisa mengunci segalanya dan menghapus semua simbol. Yue Chan terkejut, merasa bahwa semuanya sangat buruk. Bahkan simbol pakaian jangkrik surgawi dibatasi, secara bertahap menjadi redup. Ini jelas bukan hal yang baik. Satu-satunya hal yang membuatnya bersukacita adalah bahwa pakaian jangkrik surgawi itu kokoh dan abadi.
Bahkan Master Sekte pun tidak bisa dengan mudah menerobosnya. Itu adalah harta surgawi yang tak ternilai. Bahkan jika Si Hao untuk sementara menekan simbol, dia masih tidak bisa menembusnya. Jika konfrontasi ini dilihat oleh orang luar, mereka pasti akan melebarkan mata mereka, merasa bahwa itu romantis dan lembut. Posisi kedua individu itu agak terlalu intim. Pada kenyataannya, itu penuh dengan bahaya. Serangan jiwa Yue Chan seperti pedang abadi, siap untuk menebas orang lain kapan saja. Jalur surgawi Si Hao tak tertandingi. Itu melepaskan pancaran yang berharga, mengunci kaki pihak lain. Dia ingin menarik pihak lain sepenuhnya ke dalam dan selamanya menekannya. Istirahat. Yue Chan melepaskan teriakan ringan. Area di antara alisnya bersinar, dan kemudian peri kecil seukuran kepalan tangan tiba-tiba muncul. Itu suci dan abadi. Ini melepaskan kekuatan yang menakutkan dan mengejutkan. Si Hao menggigil dalam hati. Serangan jiwa pihak lain terlalu kuat. Dalam jarak seperti ini, itu bisa membunuh pemuda tertinggi ras. Untungnya, dia cukup kuat. Bagian surgawinya menonjol dari massa dan menerobos 10.000 teknik. Itu bahkan bisa menghentikan kekuatan jiwa ini, mengisolasi bola cahaya di luar. Ini tidak bagus. Pakaian jangkrik surgawi tidak buruk. Bisakah saya melepasnya? Si Hao masih membawa kaki putih salju yang indah itu, dan pada saat itu, dia dengan ringan membelainya. Ini adalah gerakan yang tidak disadari. Dia mengagumi kekuatan pakaian yang berharga. Pada akhirnya, ketika Yue Chan melihat ini, dia secara alami berpikir bahwa ini adalah jenis pelecehan, perilaku lintah. Kamu. Matanya yang indah mengalir dengan cahaya warna-warni yang menguntungkan, melepaskan tampilan yang sangat kuat. Dia memarahi dengan suara Dao. Wajahnya yang cantik sampai membuat orang lain tercekik mengungkapkan kemarahan. Si Hao terkejut, dan kemudian dia menyadari apa yang terjadi. Dia tertawa terbahak-bahak dengan sikap tidak menyesal dan melangkah lebih jauh. Dia membawa kaki itu dan dengan hati-hati meraba-rabanya, seolah-olah dia sedang mengagumi sebuah karya seni yang tiada taraf. Kaki ini sangat panjang, halus, dan adil. Namun, saat ini, nilainya bahkan lebih rendah daripada kaki bangau berbulu scarlet atau kaki taoti. Itu setidaknya bisa membuatku makan selama 2 hari. Si Hao menjilat bibirnya dan mengambil penampilan yang mengingatkan. Yue Chan sangat marah. Siapa orang seperti ini? Perbandingan macam apa ini? Dia melepaskan teriakan ringan. Ruang di antara alisnya menjadi sangat mempesona. Pada akhirnya, sosok kosong samar tiba-tiba melemparkan dirinya keluar, menyerang bagian surgawi Si Hao. Meskipun tidak jelas, itu sangat kuat sampai membuat jantung orang lain berdebar. Ini adalah pertama kalinya Si Hao mengungkapkan ekspresi serius. Apa ini? Apakah ini kartu truf terbesar Yue Chan? Jiwanya kuat, jadi mungkinkah itu sesuatu yang mirip dengan kemampuan berharga bawaan bakat luar biasa lainnya, sejenis kemampuan bawaan? Jiwanya tiba-tiba bisa membentuk senjata, terkadang pedang, terkadang tombak. Tidak ada yang tidak bisa diatasi. Itu akan meretas ke bagian surgawi. Pada saat ini, Si Hao mengalami sedikit tekanan. Dia tidak punya pilihan selain memperlakukan ini dengan serius. Buka untukku. Si Hao meraih kaki giok Yue Chan, tiba-tiba akan meretasnya di tempat. Hitam dengan pola bunga. Pada saat genting, dia tiba-tiba mengucapkan kalimat ini. Yue Chan pertama kali tercengang, dan kemudian wajahnya yang cantik memerah, tidak mampu mempertahankan penampilannya yang suci dan sempurna. Ini terlalu kurang dalam pengertian moral, melihat pakaian dalamnya dan mengejeknya seperti ini. Pada akhirnya, dia memulihkan rasa dinginnya, mengaktifkan sosok kosong kabur yang meninggalkan tubuhnya dan menyerang lorong surgawi. Dia akan bertarung melawan Si Hao dalam pertempuran yang menentukan. Si Hao mencoba beberapa kali, tetapi dia tidak dapat menebas pihak lain. Dia masih tenang dan tidak tergesa-gesa, mengeluarkan tungku pil dan mengangkat tutupnya. Dia menuangkan sedikit cairan ke kaki batu giok yang panjang dan ramping. Petir segera meletus di mana-mana. Selain itu, dia mengangkat tungku pil dan mulai menghancurkan artefak magis misterius di kaki itu. Sial!
Sosok jiwa kabur Yue Chan muncul di lorong surgawi. Itu tiba-tiba membawa senjata pembunuh yang hebat juga, kuali emas yang berputar dengan cahaya surgawi. Itu menabrak Tunku Pil. Tidak baik. Ekspresi tubuh utama Yue Chan berubah. Di pahanya, listrik meretas dengan kacau, meledakkannya sampai ki dan darahnya melonjak. Jika bukan karena pakaian jangkrik surgawi yang melindunginya, kaki ini kemungkinan besar tidak akan bisa bertahan. Jenis petir apa yang terkandung dalam air itu? Namun, ini bukan bagian yang paling menakutkan. Apa yang membuat jantungnya berdegup kencang adalah bahwa ada kekuatan kutukan yang menyebar keluar, membungkus dirinya dan memasuki tubuhnya. Pecah! Teriak Si Hao. Dengan Tunku Pil di tangan, dia dengan ganas membanting ke bawah. Selain itu, dia menuangkan sedikit lebih banyak aliran surgawi, menuangkannya ke seluruh tubuh Yue Chan. Dalam sekejap mata, pancaran petir menutupi segala sesuatu di sekitar lorong surgawi, benar-benar menenggelamkan Yue Chan. Hal yang paling menakutkan adalah kekuatan kutukan memasuki tubuhnya melalui mulut, hidung, dan kulitnya. Pakaian jangkrik surgawi sangat menentang surga, tetapi mereka tidak membungkus seluruh tubuhnya. Wajahnya, Hek, dan area lainnya terbuka, jadi kutukan itu bisa menginfeksi area itu. Berikan saja padaku, teriak Si Hao. Dia mengambil tindakan dengan kekuatan penuh, berbenturan dengan kekuatan jiwa itu. Sementara itu, dagingnya berjuang melawan Yue Chan, dan kedua individu itu terjerat bersama. Ini, Yue Chan mengutuk. Pihak lain benar-benar menarik pakaian jangkrik surgawinya dan mencoba mencurinya. Mati. Yue Chan sangat marah. Jiwa yang muncul dari antara alisnya menderita kekuatan kutukan dan menjadi lemah. Dia tidak bisa membantu tetapi mundur, menarik sosok kosong itu. Sementara itu, pada saat inilah Si Hao mengambil tindakan, menarik sepotong baju besi seukuran telapak tangan dari kakinya. Itu berkilau, tembus cahaya, dan terutama menyilaukan. Yue Chan menggunakan kesempatan ini untuk berjuang bebas dari batasan dan melarikan diri. Matanya sangat dingin saat dia menatap lawan yang penuh kebencian dan memalukan ini. Si Hao sangat bahagia. Dia menggabungkan baju besi ini ke lututnya. Itu segera menjangkau, berubah menjadi sayap jangkrik transparan dan melindungi seluruh kaki kirinya. Jenis pakaian surgawi ini hanyalah beberapa potong baju besi. Ketika memasuki dagingnya, itu bisa mencakup wilayah yang luas. Ini adalah armor divin yang menutupi kaki kiri. Mata cerdas Yue Chan mengungkapkan niat membunuh. Pakaian jangkrik surgawi ini adalah sesuatu yang hanya dia dapatkan setelah kembali ke alam yang lebih tinggi, artefak berharga yang sangat dia sukai, namun hari ini, dia secara aneh kehilangan sepotong. Benar, dari sudut pandangnya, pertempuran ini sangat aneh, membuatnya merasa terhina. Bagaimana dia bisa bertemu dengan Raja Iblis muda seperti ini dan menderita kerugian seperti ini? Pakaian jangkrik surgawi yang legendaris. Saya benar-benar bisa mendapatkan sepotong juga. Banyak dari master sekte itu bahkan tidak bisa mendapatkannya. Semakin kuat tubuh seseorang, semakin kuat pakaian perang ini, itu benar-benar sesuatu yang dinanti-nantikan. Si Hao sangat puas. Ini membuat Yue Chan marah. Ini pasti melakukan ini dengan sengaja, bertingkah sangat sombong di depan wajahnya. Peri, bagaimana kalau kita berdiskusi? Bisakah Anda menjual sisa pakaian berharga itu kepada saya? Si Hao berbicara dengan kecemerlangan di wajahnya. Yue Chan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tenang dan suci saat dia mengumpulkan kekuatannya untuk membantai pihak lain. Garis pancaran pedang menyapu keluar. Dasar danau runtuh, memicu gempa bumi besar. Ini adalah serangan Yue Chan. Si Hao berteriak aneh dan buru-buru bergegas ke depan untuk mengejar teratai naga perak. Kamu menakuti obat suciku. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Yue Chan mengejarnya. Segera setelah itu, Si Hao menangkap lampu perak itu, dan setelah menangkapnya, dia menggabungkannya. Cahaya warna-warni perak meletus, dan mereka berubah menjadi teratai. Itu sangat unik. Daun, bunga, dan akarnya semuanya membawa sisik perak.
Aromanya tercium keluar. Itu adalah tangkai obat suci yang penampilannya sangat tidak biasa. Yue Chan membantai, melakukan serangan kuat lainnya. Si Hao berbalik dan berkata, "Hei, meskipun kita berdua berselingkuh, kita tidak seharusnya seperti ini, kan?" Alis Yue Chan berdiri tegak. Mata cerdasnya melepaskan niat membunuh. Orang ini hanya merebut pakaian jangkrik surgawi kaki kirinya, namun dia sudah menyebutnya perselingkuhan. Jika berita ini keluar, akan sangat sulit baginya untuk menjelaskan dirinya sendiri. Cahaya pedang mengguncang langit, segera mengeringkan air danau dalam beberapa lusin li. Air yang lebih jauh dengan cepat melonjak untuk mengisi tempat ini. Ini membuat banyak orang di langit terkejut. Yue Chan, dengan bersembunyi di sana, apakah kamu mencoba menyergapku? Mengapa Anda akhirnya bertarung dengan orang lain terlebih dahulu? Tawa penyihir terdengar. Dia sama seperti dulu, tubuhnya melengkung dan indah, rambut hitamnya jatuh seperti air terjun. Dia cantik dan bergerak, licik dan cerdas. Ada pesona yang unik padanya. Dia sedang bertarung sengit melawan pria berbaju biru yang sangat intens. Si Hao belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Sementara itu, di kejauhan, ada berbagai pertempuran hebat yang pecah juga. Ini adalah tempat kekacauan. Si Hao menyadari apa yang terjadi. Yue Chan akan menyergap penyihir itu, hanya saja, dia menghancurkan rencana ini terlebih dahulu. Aku mengatakan hal yang salah. Anda dan saya sama-sama memiliki kaki. Pakaian jangkrik surgawi, kata si Hao, menjelaskan selangkah lebih maju. Dari caranya berbicara, orang juga bisa menyingkatnya sebagai berselingkuh. Kamu murid gila, kulitmu lebih tebal dari tembok kota. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Tubuh utama Yue Chan mengejarnya. Si Hao menghentikan langkahnya dan berkata dengan dingin, tanpa perlindungan pakaian tubuh jangkrik surgawi, aku ingin melihat bagaimana kamu membela diri. Hari ini, aku akan menangkapmu. Semuanya, dia mendapatkan lotus naga perak. Saya percaya Anda semua mengerti kegunaan obat suci ini. Itu adalah bahan utama dalam menyempurnakan pil api surgawi. Yue Chan tiba-tiba berteriak, suaranya yang indah bergema di langit. Kemajuan dari ahli tertinggi ke alam api surgawi, untuk sebagian besar bakat luar biasa, adalah sesuatu yang akan segera terjadi. Namun, kebanyakan orang tidak akan memilih untuk menerobos dan terus menekannya. Itu karena pertempuran hebat para jenius di 3000 provinsi alam yang lebih tinggi memiliki kesempatan yang hanya berguna bagi para ahli tertinggi. Selain itu, setiap orang ingin menyalakan api surgawi yang paling sempurna sehingga mereka bisa menjadi dewa yang tak tertandingi di masa depan. Jelas bahwa pil api surgawi adalah jenis obat berharga yang langka. Ketika makhluk menyalakan api surgawi mereka, itu bisa membantu seseorang memperbaiki nyala api surgawi, membuatnya selangkah lebih maju dalam kesempurnaan. Teratai naga perak itu langka, dan itulah mengapa pil api surgawi sulit untuk berhasil disempurnakan. Sulit ditemukan di dunia ini. Semuanya, dia memiliki pakaian jangkrik surgawi di tubuhnya. Si Hao juga tidak menahan apapun dan mengeksposnya, menyeretnya ke bawah bersamanya. Langit memasuki keheningan sesaat. Kemudian, cahaya tak berujung meletus, semuanya berkonsentrasi pada keduanya. Sekelompok ahli menukik dengan mematikan. Film pun berakhir.